Wanita yang bernama Jenny ini diangkat ke atas meja. Kedua tangannya diikat. Melihat Jenny yang ada di atas meja, para pria langsung tersenyum jahat. Setelah empat pria ini puas, diikatnya kedua tangan Jenny dengan tali, lalu digantung terbalik. Jenny adalah fotografer satwa liar. 3 jam sebelumnya, dia datang ke lembah sendirian. Saat dia naik perahu pergi, terdengar suara sorak-sorai pria dan teriakan kesakitan dari tepi. Keingintahuan membuatnya berhenti. Dibawanya kamera dan masuk ke dalam hutan. Jenny bersembunyi di belakang pohon. Dia mengeluarkan kamera dan foto, lalu kembali pergi dengan perahunya. Pergi dari lembah dengan mobilnya, datang ke kantor polisi. Dia memberitahu polisi bahwa dirinya melihat pembunuhan. Polisi menanyakan bukti padanya. Jenny berkata dia memotretnya, lalu kembali ke mobil untuk mengambil kamera. Tak menyangka mobilnya diseret dari belakang. Dirinya beserta mobil dibawa pergi, sehingga adegan pertama terjadi. Di saat ini dia diikat terbalik. Para pria keluar sehingga tidak ada orang. Dia ingin mengambil pisau untuk memutuskan tali, tetapi pisau itu malah terjatuh di lantai. Lalu Jenny melihat bola lampu. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya, seperti bermain ayunan. Semakin kuat dan jauh dia ayunkan. Tujuannya adalah bola lampu yang jauh itu. Dia berhasil. Diambilnya penutup bola lampu, dipecahkan dan berhasil mendapatkan serpihan kaca. Dia memutuskan tali yang mengikat tangannya. Lalu dengan berbalik dia memegang tali di kakinya. Perlahan-lahan naik ke atas, melepaskan tali yang tergantung, dan melompat turun. Setelah itu diambilnya pisau yang terjatuh, dan memutuskan tali di kaki. Melarikan diri dari lokasi. Empat pria itu kembali, dan tahu bahwa Jenny sudah melarikan diri. Mereka mengendarai motor untuk mencari Jenny. Di saat ini Jenny melihat sebuah rumah kumuh. Dia masuk dan menemukan sepatu yang kotor. Jenny memakainya tanpa memikirkan kotor lagi. Karena memakai sepatu dia dapat berlari dengan cepat. Melihat sebuah tali langsung diambilnya. Di hutan ini barang apapun mungkin saja dapat terpakai. Jenny terus berlari sehingga kehilangan arah. Dia memanjat ke atas pohon, ingin menemukan jalan keluar. Malah terlihat ada asap di kejauhan. Saat dia tiba di tempat itu, hari sudah gelap. Sayangnya bukan rumah peternak, melainkan pria yang ingin menangkapnya. Jenny berjalan mendekat. Dia melihat seekor kuda, lalu berjalan ke samping kuda. Bukan untuk mencuri kuda, tetapi dia menemukan sekotak peluru dari tas. Dia memanjat pohon yang dekat dengan api. Diikatnya peluru itu dengan api, digantung di atas pohon dan diturunkan dengan pelan. Peluru jatuh ke dalam api tanpa diketahui pria itu, sampai peluru meledak dan menembak ke sekeliling. Pria itu terkena peluru dan mati. Jenny mengambil bubuk di lantai, dimasukkan ke dalam tas pria, lalu mengambil jaket pria, dan tidur di samping api semalaman. Keesokan hari, Jenny melanjutkan perjalanan pelarian dirinya. Dia berlari di dalam hutan, tanpa sengaja terpeleset. Setelah berdiri dia melihat ternyata sebuah kawat tipis. Dia ingin mengambil kawat besi untuk disimpan. Tiba-tiba dia mendengar suara motor. Jenny langsung mempunyai ide. Diikatnya kawat besi di 2 pohon. Kemudian dia mengukur ketinggian yang pas. Jenny menjadi umpan sendiri. Dia keluar dari hutan, agar pria bermotor mengejarnya. Sampai di lokasi jebakan, Jenny menjatuhkan dirinya. Pria bermotor itu pun mati dengan kepala terputus. Jenny berhasil mendapatkan sebuah pistol dan sebuah helm. Seorang pria bermotor melihat sebuah helm di sungai. Dia turun ingin mengambilnya. Helm itu diikat dengan tali. Pria itu menarik tali. Dia tidak tahu. Jenny menarik tali itu keluar dari air dan menembak perut pria itu. Jenny naik dan mendorong pria itu. Ditembak lagi kepala pria itu hingga mati. Di saat ini Jenny mendengar suara telepon. Pria itu sedang memanggil rekan-rekannya. Bahkan dengan sombong pria itu memberitahu Jenny
Jika Jenny mengendarai motor maka dia akan mengetahui keberadaannya. Hanya ada satu jalan keluar. Ada air terjun di sebelah utara jadi tidak bisa. Jika barat memerlukan 16 hari untuk tiba di pom bensin. Memerlukan 1 bulan jika ke arah timur. Berapa hari pun Jenny tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan. Salah satu jalan adalah dari hilir sungai. Tetapi pria itu akan menunggunya di bawah. Jenny berlari melewati hutan. Kembali ke rumah kumuh itu lagi. Dia menemukan tali dan papan kayu. Dengan ember kosong dan papan dia membuat sebuah perahu. Gunakan papan sebagai dayung. Hingga ke tengah sungai. Beginilah dia turun. Jenny tahu pria itu akan menunggunya di bawah sana. Dia melihat sebuah rumah. Lalu turun dari perahu. Berjalan masuk ke dalam rumah. Ada seorang kakek tua di dalam. Jenny ingin meminjam telepon. Kakek itu malah berkata sudah 15 tahun dia tidak memakai telepon. Dia memiliki serangan jantung. Perlu suntikan di waktu tertentu. Selalu dipersiapkan dulu obat suntikannya. Jenny melihat sebuah bingkai di rak. Foto di dalamnya adalah pria yang ingin menangkapnya. Dia baru saja lolos. Sekarang malah masuk lagi ke tempat bahaya. Jenny diam dan berpikir sejenak. Melihat suntikan di meja. Dia segera memiliki ide. Dikeluarkannya bubuk dari tas. Dan dimasukkan ke dalam suntikan. Kakek sedang menuang alkohol. Jadi dia tidak tahu. Waktu Jenny sangat pas. Kakek itu kembali dan memberikan segelas alkohol pada Jenny. Agar tidak ketahuan Jenny meminum alkohol itu. Alarm berdering. Saatnya kakek untuk suntik. Suntikan ini membuat serangan jantungnya kambuh. Tidak lama kemudian akan mati. Jenny membuka garasi. Dibawanya mobil kakek tua. Melewati hutan dan berhasil lolos. Film berakhir di sini. Teman yang suka film horor, ingat untuk ikuti saya. Sampai jumpa.